Pilkada serentak Oki Kisruh, dua desa melakukan pemungutan suara ulang. Warga Kelurahan Pahlawan mengeluhkan musibah banjir. Kontes ayam pelung melestarikan satwa. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam ID Sumsel. Tiga saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah ID Sumsel selengkapnya. Pemirsa, dari kisruh Pilkada serentak di Kabupaten Oki, 2 desa diantaranya akan dilaksanakan pemungutan suara ulang dan 6 desa harus dilakukan perhitungan suara ulang. Dinas PMD Oki mengakui panitia Pilkades melanggar aturan. Kisruh Pilkada serentak di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang digelar pada 12 Oktober yang lalu terus bergulir. Kisruh Pilkades lantaran disebabkan ada kecurangan yang dilakukan baik dari panitia, dugaan ijazah palsu, isu money politik, bahkan isu santet. Masyarakat pun akhirnya lakukan berbagai aksi sebagai bentuk protes agar tahapan Pilkades dihentikan. Warga juga menuding Dinas PMD Oki sebagai penyelenggara tutup mata atau kisruh yang terjadi. Sementara itu, Dinas PMD Kabupaten Oki mengakui jika panitia Pilkades melanggar aturan dan tidak mengerti aturan sehingga menimbulkan kisruh. Untuk itu, Bupati Oki mengeluarkan rekomendasi bagi desa yang menuai kisruh tersebut. 2 desa akan dilaksanakan pemungutan suara ulang, yakni Desa Bukit Batu Air Sugihan dan Desa Karangsia Sungai Menang. Kemudian 6 desa dilakukan penghitungan suara ulang, yakni Karang Agung Jejawi, Tanjung Batu, dan Simpang 3 Makmur Tulung Selapan. Selanjutnya Embacang dan Mataram Jaya Mesuji Makmur, serta Sungai Jeruju Cengal dan Pedamaran 6. Ada surat yang dikeluarkan oleh Bupati untuk ditujukan ke camat masing-masing desa yang bermasalah. Kemudian itu masing-masing surat itu ada langkah-langkah untuk yang dilaksanakan oleh camat sesuai dengan permasalahan masing-masing. Di Desa Bukit Batu itu memang dilaksanakan pemilihan suara ulang, mengingat ada pelanggaran panitia tentang seluruh kertas suara itu tidak distempel oleh panitia. Jadi ada kelalaian. Desa lainnya yang tidak menuai kisruh tetap melanjutkan tahapan Pilkades sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, Ainis melaporkan. Guna mempercepat program pemerintah dalam capaian target kekebalan komunal atau herd immunity, Badan Intelijen Negara Sumatera Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Patlawang mengadakan vaksinasi massal secara door-to-door di sejumlah desa di 2 kecamatan Tebing Tinggi dan Talang Padang. Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 secara massal yang digagas Badan Intelijen Negara Sumatera Selatan dibantu pemerintah Kabupaten Patlawang diadakan di Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi. Vaksinasi ini dilakukan secara door-to-door dengan sasaran pelajar, petani, dan masyarakat umum. Ratusan warga tampak antusias dengan adanya program vaksinasi massal gratis tersebut. Seperti diketahui, tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Patlawang untuk melakukan vaksinasi tergolong masih rendah. Saat ini tercatat hanya sekitar 30% dari jumlah masyarakat yang sudah divaksin. Dengan diadakannya vaksinasi massal secara door-to-door ini diharapkan tingkat kesadaran masyarakat akan tumbuh guna mempercepat dan mensukseskan program pemerintah dalam capaian target kekebalan komunal atau herd immunity. Menurut Koordinator Wilayah 3 Binda Sumatera Selatan Mayor Infanteri Mulyawan, pihaknya mendistribusikan sebanyak 2.000 dosis vaksin untuk masyarakat di Patlawang. Diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya pelaksanaan vaksinasi agar capaian target herd immunity dapat terwujud. Dari BIN sendiri itu sangat mensupport kegiatan vaksinasi dari Kabupaten Patlawang, sehingga pihak BIN mendorong vaksin yang disediakan di pusat untuk didorong ke Patlawang sebagian, karena seluruh kabupaten kota kita support untuk melaksanakan vaksinasi. Kita doakan sinergitas seluruh pihak dan termasuk RT RW, kecamatan, kelurahan.
Selain melakukan vaksinasi massal, pihak BIN Sumatera Selatan juga memberikan hadiah berupa souvenir bagi warga yang sudah melakukan vaksinasi. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Arak-arakan para pelatih serta atlet mengawal piala bergilir juara umum Porprov Sumatera Selatan yang diraih Kota Palembang. Setelah mengelilingi Kota Palembang, arak-arakan pun finish di rumah dinas Wali Kota Palembang dan disambut langsung oleh Wali Kota Palembang. Dengan berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang ke-13 tahun 2021 yang berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Timur dan Oku Selatan, Kota Palembang mampu meraih keberhasilan dengan merebut juara umum. Kota Palembang membawa trofi bergilir yang menetapkan Palembang sebagai juara umum dengan memborong 120 emas, 98 perak, serta 123 perunggu dengan total 341 medali. Sebagai bentuk kebahagiaan para pelatih, atlet serta kepanitiaan pun menggelar arak-arakan keliling Kota Palembang dan berakhir di rumah dinas Wali Kota Palembang. Tampak terlihat Wali Kota Palembang beserta jajaran menyambut kebahagiaan atas kerja keras para atlet serta pelatih dalam meraih kemenangan. Wali Kota Palembang Harnojoyo sangat mengapresiasi atas keberhasilan yang diraih, dibuktikan dengan membawa pulang trofi bergilir sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Anton Nurdin selaku Ketua KONI Kota Palembang menambahkan telah mempersiapkan reward kepada atlet. Peraih medali emas sebesar 15 juta rupiah, perak 10 juta rupiah, dan perunggu sebesar 7,5 juta rupiah. Luar biasa, membawa tekad, itu pacak, itu galak Palembang juara. Nah, hari ini dibuktikan. Kami berharap nanti kepada seluruh teman-teman, ofisial dan atlet, khususnya KONI, untuk terus bagaimana upayakan karena mempertahankan kadang-kala lebih susah daripada mereka. Oleh karenanya, setelah ini tetap konsolidasi, komunikasi, 2022 kita akan melaksanakan Porprov. Ini adalah hadiah untuk masyarakat Kota Palembang serta pemerintahan Kota Palembang. Yang jelas, atlet-atlet Kota Palembang memang luar biasa dan kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kepada atlet-atlet kita dan semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi ibadah kita semua. Wali Kota Palembang optimis pada Porprov berikutnya Kota Palembang akan tetap mempertahankan juara umum dan memegang piala bergilir. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Pahlawan mengeluhkan musibah banjir. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemerintah Sumatera Selatan terus melakukan percepatan dan berbagai upaya, termasuk menjamin ketersediaan vaksin untuk semua kalangan. Tingkat keterisian rumah sakit atau BOR kini turun jauh menjadi sekitar 17%. Pelaksanaan PTM terbatas berjalan baik dan lancar, tak ditemukan kasus COVID-19 yang ditularkan di sekolah. Kita tetap harus waspada, karena menuntaskan pandemi jadi tanggung jawab kita bersama. Protokol kesehatan dan segera lakukan vaksinasi COVID-19. Penurunan kasus bukan berarti kita sudah terbebas dari COVID-19. Tetap kompak, disiplin, dan konsisten protokol kesehatan. Sumsel maju untuk semua. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, keluhan warga terkait masalah banjir di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning akhirnya terjawab sudah. Pasalnya sejak tahun 1970 hingga saat ini, Sungai Bayas belum pernah dilakukan normalisasi sungai, sehingga terjadinya pendangkalan sungai serta adanya tumpukan sampah dari masyarakat. Banjir yang kerap terjadi dan menghantui warga Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning akhirnya terjawab sudah pada kunjungan Wakil Wali Kota Palembang di Kelurahan Pahlawan. Banyaknya laporan warga terkait masalah banjir serta beberapa kerusakan infrastruktur pun tersampaikan dan langsung mendapatkan respon positif dari pemerintah Kota Palembang yang berjanji akan segera mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Terkait masalah banjir, Cikdin selaku Ketua RW 9 mengungkapkan bahwa Sungai Bayas sejak tahun 1970-an hingga saat ini belum pernah dilakukan normalisasi sungai yang berdampak terjadinya pendangkalan sungai. Belum lagi tumpukan sampah yang memenuhi aliran sungai, puncaknya terjadi pada tahun 2011 hingga tahun 2021. Banjirnya pun kian parah dan menggenangi pemukiman warga. Sepengetahuan saya, sejak dibuatnya atau dibetonnya Sungai Bayas sampai sekarang tidak pernah ada pengerukan. Jadi jangankan mau dikeruk, paling-paling yang ada itu orang yang hanya membuang sampah dari dinas-dinas itu. Tapi belum ada penyedotan, apa dikeruk itu belum pernah ada. Itu mungkin sejak tahun kapan, Pak? Kalau dibikin saluran itu seperti Sungai Bayas ini ya dari tahun 70-an. Selaku Wakil Wali Kota Palembang dengan ngantornya Wakil Wali Kota Palembang hampir di setiap kecamatan dan juga kelurahan bisa betul-betul menyerap aspirasi. Dan saat ini juga setelah kita ngantor kita langsung turun ya ke lokasi yang disampaikan oleh warga, terutama Ketua RT, Ketua RW, dan insya Allah mudah-mudahan semua informasi yang disampaikan betul-betul bisa kita tindak lanjuti, setidaknya 60-70% harapan kita yang betul-betul yang bisa kita kerjakan sekarang, langsung kita kerjakan. Yang mana membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk kita alokasikan tahun depan, akan segera kita alokasikan tahun depan. Pemerintah Kota Palembang akan terus berupaya menelusuri tiap kecamatan dan kelurahan untuk melihat secara langsung kondisi serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kemudian pemerintah akan berupaya merealisasikan 60 hingga 70% dari permasalahan yang tersampaikan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu optimis akan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh pada tahun 2022 mendatang. Saat ini 93% guru dan 90% anak didik sudah divaksin. Momen peringatan Hari Guru dan HUT PGRI Dinas Pendidikan Kabupaten Oku optimis pada tahun 2022 akan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh. Kepala Dinas Pendidikan Teddy Melwansyah memastikan hal tersebut saat pelaksanaan puncak acara Hari Guru dan PGRI. Dikatakan Teddy, pihak Dinas Pendidikan sedang mempersiapkan teknis pembelajaran tatap muka secara full. Dinas Pendidikan Oku optimis dapat melaksanakan PTM di tahun 2022 mendatang setelah 93% guru sudah divaksin, bahkan siswa pun 90% sudah divaksin. Sebagai informasi saja, vaksinasi yang telah kami lakukan untuk guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan serta pelajar sudah mencapai 90%. Tepatnya untuk guru itu sudah di angka 90,23% dan untuk pelajar SMP itu sudah di 90,05%. Jadi ini sudah melampaui target yang telah kami buat kemarin dan insya Allah mudah-mudahan akhir tahun ini sudah mencapai angka 100%
dari anak-anak atau guru yang boleh divaksin. Karena Teddy menambahkan keinginan Dinas Pendidikan untuk menerapkan PTM tahun depan lantaran tidak adanya penyebaran COVID-19 di sekolah-sekolah, baik itu siswa maupun pengajar. Namun Teddy mengatakan pihaknya tentu akan berkoordinasi dengan orang tua siswa dan harus ada izin dari Dinas Kesehatan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa. Jambore daerah atau Jamda yang saat ini digelar di Bumi Perkemahan Gandus Palembang diharapkan mampu membentuk karakter anak tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di rumah dan masyarakat. SMP Negeri 3 Kayu Agung Kabupaten Oki mengirimkan utusan siswanya untuk mengikuti Jambore daerah atau Jamda yang digelar di Bumi Perkemahan Gandus Palembang. Utusan itu hanya diikuti regu putri yang berjumlah dengan 8 orang. Jamda diharapkan mampu membentuk karakter anak tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakat dan keluarga. Siswa diharapkan meningkatkan disiplin tinggi serta berakhlak yang mulia. Dengan demikian menjadi contoh dan suri tauladan bagi banyak orang yang nantinya memberikan efek manfaat yang luar biasa. Pramuka mendidik dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air menegakkan disiplin, membentuk kepribadian dan semangat nasionalisme yang tinggi. Mengikuti Jamda merupakan suatu kebanggaan untuk menata masa depan anak itu sendiri. Harapan setelah mengikuti Jamda, jadi Jamda ini merupakan salah satu ajang pembentukan karakter anak ya. Jadi ini sehubungan dengan kegiatan pembentukan profil pelajar Pancasila di mana salah satunya itu merupakan hal yang berhubungan dengan sekolah penggerak. Hasil Jamda yang diikuti nantinya bisa diaplikasikan kepada lingkungan sekolah, masyarakat dan di rumah sehingga menjadi nilai plus tersendiri bagi para siswa. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kontes ayam pelung lestarikan satwa. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pandemi COVID-19 mendorong kita untuk melakukan perubahan perilaku dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Penurunan kasus bukan berarti kita sudah bebas dari COVID-19. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan, karena menuntaskan pandemi jadi tanggung jawab kita bersama. Provinsi Sumatera Selatan kembali mengirimkan bantuan oksigen ke daerah yang lonjakan kasus COVID-19 cukup tinggi. Disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 adalah ikhtiar kita bersama. Lindungi diri dan orang sekitarmu dengan tetap disiplin protokol kesehatan dan segera lakukan vaksinasi COVID-19. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang
dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pali yang ke-15 dalam rangka pembahasan APBD tahun 2022 dalam agenda terakhir, yaitu penyimpangan pandangan komisi dan penandatanganan berita acara kesepakatan RAPBD Pali 2022. Meskipun di beberapa sidang sebelumnya ada berbagai kendala, akhirnya diselesaikan dengan lancar sesuai harapan. Rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Pali dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pali, didampingi oleh Wakil Ketua 1 dan 2 serta Bupati Pali dan dihadiri oleh 21 anggota DPRD Pali dari 25 anggota DPRD yang ada serta tamu undangan lainnya. Rapat paripurna yang beragenda penyampaian pandangan. Selanjutnya APBD Kabupaten Pali kedepannya mencapai 1,5 triliun lebih yang bersumber dari dana perimbangan, pinjaman SMI dan pendapatan asli daerah. Bupati Pali Heri Amalindo mengatakan terima kasih kepada DPRD Pali yang telah bersama-sama melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Pali. Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi tentunya dalam rapat pembahasan yaitu sudah hal yang kewajaran ya, sambil mempertemukan ya berbagai permasalahan sehingga ada titik temu. Alhamdulillah walaupun sedikit alot, sedikit tegang, akhirnya kan inilah wakil rakyat untuk rakyat ketika sudah mendapat titik temu. Alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah menandatangani untuk melaksanakan APBD 2022. Sementara itu, Ketua DPRD Pali Asri AG didampingi Wakil Ketua 1 dan 2 mengatakan meskipun ada beberapa kendala pembahasan APBD Pali kali ini benar-benar dikupas secara detail oleh anggota DPRD Pali dan pada akhirnya dapat diselesaikan. Bahwa pembahasan APBD tahun 2022 ini betul-betul dibahas secara detail, secara utuh, dokumen per dokumen, RKA per RKA oleh seluruh kawan-kawan anggota Dewan, khususnya oleh komisi-komisi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang menjadi arah pembangunan kebijakan dalam pembangunan tahun 2022 ini akan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Nah, tapi perlu dicatat ya, bahwa kami DPRD ini bukan yang menyusun APBD, Pak Irwan ya. Setelah mengikuti rangkaian acara, Bupati Pali dan ketiga pimpinan DPRD Pali melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan rancangan peraturan daerah dan kemudian akan dikirimkan ke provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Sumatera Selatan. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya memperkenalkan serta melestarikan satwa Indonesia, Himpunan Peternak dan Penggemar Ayam Pelung Nusantara menggelar kontes di halaman Lapas Pak Jo Palembang. Saut-sautan merdunya suara ayam pelung seakan mewarnai kualitas ayam pelung Sumatera yang tak kalah hebat dengan ayam pelung terbaik Jawa Barat. Ya pemirsa, kali ini saya sudah berada di tengah-tengah kontes ayam pelung se-Kota Palembang, di mana kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat dari Kota Palembang saja, tetapi antusiasme dari peserta luar kota juga ikut dalam kegiatan ini. Bagaimana keseruan dari kontes ayam pelung se-Kota Palembang? Berikut liputannya. Indonesia terkenal akan kekayaan alam serta keanekaragaman flora dan fauna. Sebagai upaya pelestarian serta memperkenalkan satwa Indonesia di era milenial, Himpunan Peternak dan Penggemar Ayam Pelung Nusantara menggelar kontes ayam pelung yang bertempat di halaman Lapas Pak Jo, Jalan Inspektur Marzuki, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Antusias dari para pecinta ayam pelung pun begitu besar terhadap kontes yang bergengsi ini. Terlihat dari jumlah peserta kontes yang mencapai 50 peserta, persiapan yang matang mulai dari pola makan ayam pelung hingga peningkatan stamina untuk menciptakan ayam pelung yang unggul. Salah satunya Sugeng, peserta dari Lampung Selatan yang telah menggelut hobi pemeliharaan serta pembudidayaan ayam pelung sejak tahun 2017. Bahkan menyambut kontes ini, dirinya pun harus mempersiapkan 8 ayam pelung unggul yang siap bertanding di ajang kontes bergengsi ini. Ikut udah di Lampung terutama ya, Lampung di Sawaran, kemudian di Kalianda dan di Sidomulyo. Dan ini kita ikut balas kunjungan lah ke Palembang karena bulan kemarin dari Palembang ke sana, ya, sekaligus silaturahmi ini.
Untuk animo masyarakat, karena memang ayam pelung ini bukan asli ayam Sumatera Selatan, merupakan ayam asli dari Cianjur. Jadi masyarakat masih banyak belum mengenal ayam pelung ini. Oleh karena itu kita menyelenggarakan kontes ini untuk lebih banyak peminatnya kepada masyarakat. Karena ayam ini selain dari suaranya juga bobotnya bisa mencapai 6-7 kilo. Jadi setiap ayam yang siap naik di kontes ini udah dipersiapkan dengan pemiliknya masing-masing. Bahkan cara menu makannya juga lain. Yang biasa cuma dikasih dadak, mungkin besok lusa setelah mau ada kontes mungkin bisa dikasih hamburger juga kayaknya nih ya. Itu bercandanya, tapi yang jelas-jelas menu makannya itu ditingkatkan dari mulai telur, dikasih pisang. Nah itu seperti itu. Untuk penjurian ayam pelung ini dinilai dari 5 kategori penilaian, yakni bobot badan, penampilan fisik, anatomi, dan suara. Pemirsa, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya kita menjaga dan juga melestarikan flora dan fauna yang ada. Dari Palembang, Salsabilah dan Erwin Setiawan melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Anies Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.